Melanjutkan chapter sebelumnya, Wahlberg dengan Uranus, the God of Sky, siap bentrok melawan Indonesian Zero dengan Kronos, the God of Time. Mereka berdua bertatapan satu sama lain, dua kekuatan besar di dunia sihir akan segera terjadi. Dari sihirnya, Indonesian Zero memulai kekacauan dengan memunculkan begitu banyaknya monster di arena. Dia akan membunuh semua yang mengganggu. Indonesian Zero tak membutuhkan siapapun kecuali Mas Banden. Wahlberg kaget, monster keluar dari dalam tanah begitu banyak mengancam para siswa-siswa Eastern. Dengan tongkat sihirnya, kepala sekolah Eastern itu merapalkan sebuah mantra untuk menggagalkan sihir penghenti waktu Indonesian Zero. Berkat hal itu, waktu kembali bergerak di beberapa tempat yang Wahlberg inginkan. Orang-orang yang dia percaya kembali sadar. Mereka bingung apa yang terjadi. Tiba-tiba sudah ada banyak monster di sana. Mas, Linz, Margaret, Caldo, dan Dot adalah 5 orang yang tersadar. Kepala sekolah memerintahkan mereka berlima untuk melindungi para siswa dari kawanan monster. Permasalahannya, tak ada waktu untuk menjelaskan. Wahlberg akan menjelaskan semuanya ketika keadaan sudah kondusif kembali. Mendapat perintah langsung dari kepala sekolah, mereka berlima bekerja sama melawan kawanan monster untuk melindungi para murid. Margaret menggunakan tongkat sihir cadangannya. Dot bertarung dengan Linz. Dia bingung dengan kekacauan yang tiba-tiba saja terjadi. Apalagi banyak monster berwajah jelek mengeroyok mereka. Benar-benar situasi yang menyusahkan. Caldo tahu Indonesian Zero ada di sana. Dia harus segera membantu Wahlberg. Namun, sebelum dia melakukan itu, banyak monster menghalangi jalan Caldo. Meski sudah berhasil menebas beberapa monster dengan pedang yang dilapisi api hitam, Caldo tak merasa sedikit kesulitan mencapai posisi Wahlberg. Masing-masing monster tersebut bagi Caldo setidaknya memiliki kekuatan hampir sama dengan pengguna sihir garis ganda. Di sisi lain, Dot berteriak keras sambil bertahan. Kenapa monster tak habis-habis? Linz menyuruh Dot fokus menggerakkan tongkat sihirnya, bukan malah fokus bacot. Menggunakan sihir X-Prom, Dot meledakkan banyak monster di sekitar. Begitu juga dengan Linz. Dia mengeluarkan sihir gravitasi, lalu berhasil menenggelamkan beberapa monster. Indonesian Zero yang menyadari ada beberapa orang yang tersadar bertanya, kenapa Wahlberg hanya mempercayai sedikit dari para siswanya. Wahlberg merasa mereka berlima sudah cukup. Seharusnya Indonesian Zero merasa khawatir. Mereka berdua kemudian terbang melayang tinggi di udara. Di saat yang lainnya bentrok di bawah, kedua orang dengan kekuatan besar di dunia sihir memilih bertarung di atas. Karena di sana, pertarungan Wahlberg melawan Indonesian Zero takkan ada yang mengganggu mereka berdua. Dot benar-benar kesal. Sebanyak apapun dia meledakkan monster di depan, akan muncul monster baru bagaikan tak habis-habis. Linz menyuruhnya bertahan sedikit lebih lama. Bantuan dari luar pasti akan segera tiba untuk membantu mereka dan para siswa. Sementara di luar arena, muncul menara raksasa dengan bola hitam besar berduri berwarna hitam. Melihat itu, Dot panik karena jika bola hitam besar berduri diarahkan ke arena, mereka semua akan mendapat masalah. Saat diperhatikan lebih dekat lagi, pelakunya tak lain tak bukan adalah Selwar, anggota Indonesian Zero yang sebelumnya pernah dilawan Mas dan Abel. Mengangkat kedua tangannya, Selwar berniat untuk memperbesar bola hitam berduri untuk melumpuhkan semua musuh secara sekaligus. Selwar melakukannya sambil berdiri di atas menara yang tinggi. Semakin banyak monster mengerubungi Dot dan Linz. Mereka benar-benar tak ada habisnya. Margaret juga sama. Dia terus bertahan dari serangan para monster. Caldo berusaha merengsek maju ke dalam kerumunan monster. Dia ingin mengetahui keberadaan dan kondisi Wahlberg. Setelah memantau keadaan sekitar, Dot bertanya pada orang-orang yang tersadar. Dari banyaknya monster aneh menyerang mereka, kenapa tak ada satupun monster yang menyerang Mas? Apa temannya itu sedang dipancing ke dalam jebakan? Margaret menjawab, mungkin musuh mempunyai cara menghentikan Mas, tentu bukan dengan monster. Saat Dot bertanya, kenapa Margaret bisa tahu? Margaret berkata, itu karena insting wanita. Dot berteriak, sebenarnya Margaret cewek apa cowok? Sejak awal, dia bingung dengan hal itu. Melihat Mas nganggur, Dot menyuruhnya menyerahkan para monster padanya, Linz dan Margaret. Bagi Dot,
hanya Mas saat ini di antara mereka yang bisa mengalahkan petinggi Inzone Zero, yaitu Selwar, yang berdiri di atas menara dengan bola hitam raksasa. Mendengar itu, Mas tanpa pikir panjang berlari mencari lawan yang dimaksud Dot. Dalam sekejap, Mas sudah tiba di bawah menara. Dot bingung bagaimana Mas akan naik ke atas, karena jika memanjat menara, dia akan jadi sasaran empuk lawan dari atas. Namun, namanya Mas Banden, alih-alih memanjat ke atas, dia malah bersiap menendang menara tinggi tersebut. Dengan keras, Mas menendang menara tinggi hitam di hadapannya. Entah apa yang sebenarnya direncanakan oleh Mas. Selwar juga bingung apa yang coba dilakukan lawannya itu. Ternyata, Mas sengaja menendang beberapa bagian untuk melepaskan menara agar mengurangi ketinggiannya. Mas melakukan hal itu beberapa kali. Rencana milik Mas berjalan dengan lancar. Semakin banyak bagian yang dihempaskan, semakin berkurang juga ketinggian menara. Semakin lama, Mas menendang menara semakin cepat. Dot lega. Ternyata Mas memilih memainkan Daruma untuk menurunkan menara daripada harus memanjatnya ke atas, karena itu akan lebih berbahaya. Hingga akhirnya, Mas kini sejajar dengan lawan. Melihat orang yang menghancurkan menaranya adalah Mas, Selwar mengingat pertarungan beberapa hari yang lalu saat melawan Mas dan Abel. Dia menyapa Mas. Mereka kini bertemu kembali. Karena pertemuan terakhir mereka, Selwar telah berjanji akan segera bertemu dengan Mas. Dan inilah hari yang tepat. Bagi Selwar, menghancurkan menara miliknya percuma saja. Yang harus Mas lakukan adalah mengalahkan dirinya. Mas malah bingung. Dia berusaha mengingat siapa lawan di depannya. Apa mereka pernah bertemu? Dengan tampang polosnya, Mas malah berkata, "Iya, lama tak jumpa. Kita duduk bersebelahan pas hujan masuk kan?" tanya Mas. Selwar bengong mendengar pertanyaan Mas. Di sisi lain, Dot terus-menerus menyepam skill X-Bomb pada monster. Lynx menaklukkan beberapa monster dengan sihir Graviole. Sementara Margaret, dia menyapu semua monster yang ada di depannya menggunakan sihir Sound. Ketiganya sibuk bertahan agar monster tak menyebar hingga menyerang siswa lain. Dot makin kesal. Monster-monster berdatangan tak ada habisnya, hingga fokusnya tiba-tiba pecah ketika mendengar suara tangisan. Ternyata di tengah kumpulan monster ada bayi yang menangis. Dot yang melihatnya bingung kenapa bisa ada bayi di sana, hingga sesuatu terjadi. Bayi tersebut mengeluarkan sihir bernama Babies. Seketika Dot berubah menjadi bayi mungil, mulai dari rambut sampai kakinya. Meski masih bisa berpikir seperti orang dewasa, tapi semua inderanya berubah menjadi bayi. Dia tak bisa berbicara dengan normal. Lalu bayi yang sebelumnya Dot lihat berubah bentuk. Ternyata dia adalah salah satu anggota Criminal Ken, prajurit napi hukuman mati Inzone Zero. Aku adalah salah satu dari 6 Criminal Ken. Namaku Sister Baby. Sihirku bisa merubah siapapun menjadi bayi tanpa pengalaman serta keterampilan. Begitulah musuh-musuhku akan mati lemah dalam keadaan tak berdaya, ucap Sister. Dot yang berkata gugu gaga, yang artinya dia kesal dengan Sister, berusaha merapalkan mantra sihir X-Bomb dengan tongkat sihir. Namun, saat sihir dikeluarkan, ledakan tersebut begitu kecil, malah yang keluar seperti kebulan asap-asap, seperti orang merokok. Merasa tak memiliki kesempatan menang dalam keadaan seperti bayi, Dot merangkak kabur dengan cepat dari Sister. Semuanya akan gawat. Bagaimana caranya mengalahkan Sister dan monster dengan keadaan seperti bayi? Demi menyelamatkan diri, Dot berangkat cepat mencari keberadaan Lynx. Setelah ketemu, Dot berusaha menjelaskan keadaan meski Lynx awalnya tak mengerti karena dia hanya mendengar kata gugu gaga. Menatap bayi Dot dengan serius, Lynx malah mengira temannya itu bercanda. Baginya, Dot memang orang aneh, bercanda dalam keadaan serius seperti sekarang. Lagi pula, dia tak paham apapun yang coba bayi Dot jelaskan. Tiba-tiba, sihir Babies kembali terdengar. Beruntung, Lynx berhasil menghindar sambil menyelamatkan Dot. Dari serangan sihir itu, Lynx mulai sadar apa yang terjadi. Serangan sihir? Apa itu yang menaik si bodoh ini? Itu tak penting, tapi dia sangat menyebalkan bahkan sebagai bayi. Wajahnya juga menyebalkan, gumam Lynx saat memperhatikan bayi Dot. Keadaan benar-benar sulit bagi Lynx.
Kini dia harus melindungi bayi Dot sambil melawan monster-monster yang sudah bersiap menyerangnya. Lance mulai merasakan kesulitan. Para monster mulai menyerang secara berkelompok dalam jumlah yang besar. Dot hanya bisa pasrah digendong oleh Lance. Lalu tiba-tiba sebuah mainan bayi terjatuh. Dot turun lalu berusaha mengambilnya. Saat Lance melihat di genggamannya, bayi Dot menghilang. Dia berlari ke belakang sambil berteriak apa yang sedang Dot lakukan. Setelah berpikir sejenak, Dot baru sadar semakin lama pengaruh sihir bayi semakin besar hingga Dot merasa terbawa suasana sebagai seorang bayi. Merasa jebakannya berhasil, Skeeter kembali mengeluarkan sihir babies. Sihir itu mengenai Lance. Kini, Lance juga berubah menjadi bayi. Dia marah dengan bahasa gugu gaga. Semuanya karena tingkah bodoh Dot. Mereka berdua dalam keadaan bahaya. Meskipun berdebat menyalahkan satu sama lain, keduanya sama-sama tak mengerti apa yang sedang diperdebatkan. Hingga mereka berdua lari kocar-kacir setelah salah satu monster menyerang mereka. Merasa keadaan sudah aman secara bersamaan, bayi Dot dan juga bayi Lance merasa lega. Berangkat cepat sebentar saja membuat mereka kelelahan. Lalu Skeeter kembali menjatuhkan mainan bayi. Secara tak sadar, tak hanya bayi Dot, kini bayi Lance juga sama. Mereka berdua tak bisa menahan insting sebagai seorang bayi. Saat melihat mainan terjatuh di tanah, para monster kembali menyerang mereka berdua. Skeeter tertawa senang. Dia menjelaskan saat pertama kali mereka terkena sihir babies itu sudah menentukan kekalahan. Dalam keadaan bayi, penyihir hanya bisa menggunakan 1/10 kekuatan sihir mereka. Kalian hanya bisa memakai sedikit energi sihir. Sungguh menyedihkan. Tak ada yang lebih baik daripada pertarungan sepihak melawan musuh yang tak berdaya. Mereka tak bisa melawan. Jadi, aku tak berisiko terluka sedikit pun. Para monster serang mereka, kata Skeeter. Bayi Dot panik. Dia tak bisa kabur lebih jauh lagi. Tenaganya hampir habis. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bayi Lance mengeluarkan sihir seksional Graviole. Meski kekuatannya hanya sebatas 1/10, namun sihir gravitasi Lance sudah cukup membuat Skeeter terluka. Dia tak memprediksi lawan yang sudah menjadi bayi bisa mengeluarkan sihir sebesar itu. Skeeter tumbang. Dia terlalu meremehkan lawan hingga pertahanannya terbuka lebar. Bayi Dot tahu membatasi kekuatannya tak bisa membuat perbedaan besar bagi Lance. Dia mengatasi kurangnya kekuatan dengan fokus pada area yang lebih kecil. Tak diragukan lagi, Lance kalau serius memiliki sihir yang sangat kuat. Sambil mengancungkan tongkatnya, Lance merasa kasihan pada Skeeter. Dialah lawan yang tak berdaya melawan Lance Crown. Kaldo masih bertarung melawan beberapa monster. Dia melihat kejadian barusan. Kaldo memuji Lance karena memiliki bakat jauh melebihi usianya saat ini. Dia tersenyum, menyadari banyak bakat istimewa di sekolah Eastern. Karena Skeeter tumbang, sihir bayinya hilang. Lance dan Dot kembali normal. Beralih ke tempat Selwar dan Mas. Dengan ekspresi kesal dan tak percaya, Selwar bertanya apakah Mas sudah lupa dengannya. Awalnya, Mas hanya bengong. Dia menatap wajah Selwar sambil mengingat siapa sebenarnya orang aneh di hadapannya. Namun, karena otaknya yang sangklek, Mas tak bisa mengingat apapun. Dengan ekspresi kecewa, Mas meminta maaf. Dia sungguh lupa dengan Selwar. Kapan mereka bertemu, di mana mereka pernah mengobrol, dan lain sebagainya. Selwar kembali bengong setelah mendengar jawaban Mas.